netcat. Nah, seperti ini. Oke. Setelah itu, ya, kita jalankan netcat ini di server. Ya, kita jalankan netcat ini di server. Ya. Ini tadi saya matikan dulu ya. Ether app-nya saya matikan dulu. Ya, Ether app-nya saya matikan sementara. Ya, saya close. Ya. Saya aktifkan dulu apt-get ya, install netcat. Ya. Oke, sudah ada netcatnya. Ya. Kemudian kita aktifkan, ya, kita aktifkan backdoor-nya ya, dengan cara perintahnya ini. NC itu netcat, ya, disingkat NC, netcat. Min L itu adalah listening, ya, mode standby. Min P itu portnya misalnya 50-50. Min E itu adalah execute. Ya, kalau backdoor itu jalan belakang, ya. Kalau sudah bisa masuk, terus ngapain, gitu kan ya? Bisa apa kalau sudah masuk pintu belakang itu? Bisa apanya ada gini, ya, yang ini. Ya, bisa mengeksekusi ya perintah-perintah yang dijalankan di bin bus. Ya, ini adalah shell dari Linux ya untuk super user ya bin bus namanya ya. Ya, ini adalah shell ya atau terminal ya yang bisa kita gunakan komen-komen apa saja yang biasanya bisa dilakukan oleh super user atau root. Ya. Oke, kita jalankan yang ini. Cat min L min P, ya portnya 50-50, bisa mengeksekusi bin bus. Oke, min C, min L, min P, kita samakan saja 50-50, ya, min E, ya, kemudian bin ya, bus. Oke, seperti ini. Ya. Kemudian di sisi attacker yang ini, ya, kita bisa melihat, ya, kita nmap dulu, ya, kalau nggak ada kita install dulu. apt-get install nmap. Nah, kita install dulu nmap-nya. Komputer ini belum ada, makanya harus diinstal dulu. Ya. Kita cek ya nmap-nya dipastikan jalan. Ya, sebentar ditunggu dulu. Oke, nmap 192.168.020 ya punyanya server. Ya, pastikan bahwa port 5050 sudah aktif. Nah, ini ya. Ini sudah aktif. Ya. Apakah harus 5050? Enggak. Ya, misal kalau di sini saya ganti dengan port yang lain misalnya. Ya, saya ganti aja portnya adalah port 5555 ya 4 kali. Ya. Di situ akan ya terbuka port 5555. Nah, itu ya. Port 5555. Oke. Artinya apa? Port 5555 ini adalah backdoor. Ya. Backdoor yang bisa dimasukin oleh klien ya dari tempat yang jauh ya masuk ke server ya. Kalau sudah bisa masuk, dia bisa mengeksekusi bin bus, mengeksekusi perintah-perintah yang bisa dilakukan oleh super user. Nah, sekarang masuknya ya coba kita aktifkan lagi modulnya ya. Ini kan sudah masuk, sudah membuka backdoor. Nah, cara menjalankannya adalah ini, NC, ya, kemudian IP-nya server yang sudah kita pasangi backdoor, ya, nomor portnya. Ya. Jadi ini backdoor sudah terbuka di sini. Ya. Kita jalankan dari sisi klien, ya, perintahnya NC, ya. Ya, kemudian IP-nya server 168.020, nomor portnya 5555. Nah, kita sudah bisa masuk. Ini enggak kelihatan ya. Nah, kita bisa masuk. Nah, LS misalnya. Nah, keluar. LS-AL. Ya, keluar. Nah, kita sudah bisa masuk server PWD. Masuk. Active config. Ya. Nah, keluar nih. 020. Kita sudah bisa masuk server. Ya. Masuk server dengan komen yang dilakukan oleh super user. Ya, termasuk kita bisa create apa? Bisa create user baru atau bisa membuka ya cat etc ya etc passwd ya bisa masuk
cat etc sudo bisa masuk. Ya. Kita bisa mengirim ya password dan sudo ya, bisa mengirim ke komputer klien seperti kemarin ya. Ya kemarin ada yang tanya bagaimana cara masuk ke server kemudian mencuri password dan sudo dengan cara backdoor seperti ini. Oke, masih stay tune? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Coba bagaimana Masih, Pak. kalau kita curi misalnya, kita curi dulu ya. Kita curi etc password ya. Coba ya. Saya buka lagi terminal baru. Ya, saya siapkan SSH. Saya map dulu di komputer lokal ini ya, di komputernya attacker. Kita pastikan ada SSH server yang jalan. Ya, ini sudah aktif ya SSH server ya. Ya. Sudah aktif ya. Kemudian saya pastikan bahwa root bisa masuk. Ya, bisa masuk. Nah, coba saya cek dulu etc SSH ya, SSH kemudian SSH config. Nah, saya pastikan dulu root itu diizinkan untuk login. Ya, bentar. Permission, oke. Ya. Kalau tidak ada batasan, ya permissionnya berarti root bisa masuk. Oke. Nah, di sini tinggal kita SCP saja. Ya, SCP, ya, kemudian etc password, ya, kemudian ya root ya add 192.168. Tadi IP-nya berapa ini? Config 11 ya. IP dari attacker 11 ya. Ya 0 11. Titik 2 ya root ya enter. Nah, di sini ya akan kelihatan yes ya. Di klien ya kita ketik yes. Nah, gitu. Setelah itu ya kita masukkan passwordnya root. Ya, tekan yes ya. Ya. Kalau ditekan yes, dia akan ya keluar apa namanya password seperti ini. Ya, tekan saja root. Ya. Nah, pasti nanti akan, oops, passwordnya enggak. Oh, sorry, permission deny. Sebentar saya terus dulu. Ini saya matikan dulu, sebentar ya. Tapi yang ini tadi ya belum terverified. Kita pakai username dari home biasa saja, dari user biasa. Ya, misalnya saya add saja dulu ya, add user, ya, kemudian user, ya, user. Oke, correct yes. Oke, selesai ya. ls home ya, user ya. Ya, sebentar saya cek dulu ya. Ini tadi mati ya, saya aktifkan lagi ya. Kemudian saya NC lagi, nah seperti ini ya. Kemudian saya coba lagi SCP etc ya password ya, kemudian user ya add 192.168.011.2/home user. Nah, seperti ini. User. Ya, gitu ya. Ya, di sisi server kelihatan di sini user misalnya. Oke, kira-kira begitu. Ya, nanti akan tertransfer password ini. Ya, begitu pula kalau kita ingin membuat user, ya, add, gitu ya, add user, ya, tanpa disadari oleh server. Add user misalnya user 1. Nah, seperti ini. Ya, kemudian enter, ya, sorry, password ya. Password misalnya user 1, ya, kemudian user 1. Oke, enter, ya, yes, gitu, atau sorry, yes. Nah, sudah, kita create user, ya. Padahal kita create di sisi server. Ya, kita punya user baru di server. Ya, coba kita cek di server. Apakah tercreate user baru? Ya, ls home. Ya, ini tercreate user baru, user 1.
ya, yang di-create oleh attacker. Ya. Kalau sudah membuat user baru, ya maka nanti tidak perlu membuat backdoor. Ya, dia bisa masuk ke server menggunakan user yang baru saja di create oleh attacker. Ya, gitu ya kira-kira. Bisa diterima? Halo? Ada yang tanyakan? Ya, jadi membuka pintu belakang, backdoor, ya, dia bisa melakukan apa saja. Ya, memindah password, sudo, ya, dengan SCP, ya, seperti minggu yang lalu yang kita praktekkan pada waktu kita mengcrack ya, password dari target. Kemudian kita bisa meng-create password, meng-create user baru, ya misalnya. Apapun yang bisa kita jalankan, ya, menggunakan perintah super user, ya, itu bisa kita jalankan di backdoor. Ya, tadi kan saya coba untuk menggunakan SCP, kemudian menggunakan add user, ya, dan seterusnya. Kayak gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo, apakah ada yang tanyakan? Mohon maaf Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Nanti untuk saat kita coba praktikumnya nanti, yang untuk ethernet-nya itu tetap di sisi yang metasploitable nih Pak nih. Ya, Ethernet-nya di Metasploitable. Diinstal dulu. apt-get install Ethernet. Baik Pak. Ya. Karena orang melakukan denial of service ya, menggunakan ping, ya, oleh server bisa diamati. Oh, ada paket besar. Ya, secara visualisasi nanti kelihatan. Ya, sebagai defender, ya dia bisa mengamati apakah ada paket yang besar yang sedang berusaha untuk menghalang-halangi klien ya, akses ke service ya, dari server. Gitu ya. Baik Pak. Kalau ditaruh di attacker percuma, ya. Yang mengamati kan seharusnya yang punya ini, yang punya layanan. Ya, berarti server yang harus mengamati denial of service. Gitu ya, Mbak. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Oke, berikutnya yang terakhir. Ya, yang terakhir ini adalah menggunakan HAN. Ya, ARP spoofing ya, menggunakan HAN. Ya, ini kita gunakan HAN. Ya. Di Kali Linux HAN itu sudah ada, ya, ya sudah ada, langsung diaktifkan saja, tidak perlu diinstal. Ya. Tapi kalau seandainya belum ada, ya silakan dilakukan instalasi seperti itu. Ya, bentar ini saya matikan dulu. Ya, mudah-mudahan ada apt case search HAN. Ya, kalau ada langsung diinstal saja. Itu ada ya. Advanced Packet Sniffer and Connection Intrusion. Ya, apt get install HAN. Ada di situ. Ya, tidak perlu diinstal dari tarball. Ya, tidak perlu diinstal dari source code. Ya, langsung ada. Ya, apt get install HAN. Ya. Kita arahkan ke server. Ya, ini dari server ya. Saya matikan dulu. Oke, ini sudah. Ya. Langsung aja HAN. Ya, ya HAN ke network internasional tidak ada. Sebentar. HAN ya min help ya. Oke. Interface-nya namanya adalah ENP0S3. Ya, berarti min i ENP0S3. Nah, ini ya. Ya. Kemudian untuk melihat host up ya. Host yang up ya bisa dengan itu ya kita tekan aja U enter. Kalau mau melihat mulai dari IP berapa, ya misalnya IP 0 00 yang saya ya mulai IP 00 sampai 192.168.0.200 misalnya. Host up test ARP method yes ya.
Ya, tinggal ditunggu ya, sampai keluar hasil. Ya. Nah, itu ada ya yang up 01, 02, 03, 05, 06, 09, 10, 16, 20, 26. Ya. 20 ini adalah server, ya. Yang satu itu gateway, ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10, sampai 16 itu PC yang lain. Ya. PC yang ini adalah 11. Ya. Host up testing method, ya. No. Ya. Kemudian ini no, ARP no, kemudian Prometheus mode juga no. Nah, ya. Kemudian kita coba untuk melakukan ya ARP simple hijack. Ya, misalnya A, kita pilih A. Ini menu ya ini. Ya, kita pilih A, ya, simple hijack. Ya. Kalau berjalan di belakang apa? Di belakang layar kita bisa menjalankan D ya untuk sniffing. Saya ambil contoh D misalnya ya. Ya, dan ya. Kemudian kita melakukan ARP spoof ya dan ARP relay ya. Kita pilih A. Ya. Kita mulai stop. Ya, berarti S. Ya, gitu ya. Ya. Kemudian setelah itu kita tambahkan host yang mau kita ARP, ya, A. Ya. Destinasinya 192.168.0.20. Ya, targetnya ya. Ya. Kemudian fake MAC address-nya kita enter saja. Ini nanti yang digunakan untuk fake ARP. Ya. Kemudian host 2, ya. Host 2 untuk ARP spoofing-nya ini komputer attacker 192.168.0.11. Di enter saja, ya. Kemudian di enter lagi, ya. Kita tinggal menunggu. Ya. Nah, kalau seperti ini berarti tidak bisa langsung mendapatkannya. Ya. Tadi yang di awal saya katakan bahwa Han ini sudah tidak ampuh lagi, gitu ya tadi. Ya. Nah, sekarang agak lama untuk melakukan proses spoofing. Ya, ini salah satu contohnya ini, ya, tidak langsung dapat. Ya. Maka di sini ada keterangan do you want to force, ya, ya memaksa sampai sukses. Ya. Saya yes. Ya. Nah, di sini butuh waktu, ya tunggu beberapa lama. Ya. Tunggu beberapa lama, nanti kalau sukses, ya nanti outputnya kira-kira seperti yang ada di modul itu. Ya, nanti keluar seperti ini. Ya, yang paling bawah, ya keluar seperti sebentar. Nah, keluar seperti ini. Ini ya, 01 ini ya. Ya, 50-20, ya. Ini diambil alih oleh 50-10. Ya, jadi server diambil alih oleh klien, oleh attacker. Ya, gitu ya. Kemudian 50-10, klien ya, mengambil bertindak seolah-olah sebagai server 50-20. Nah, gitu ya, kalau berhasil. Ya. Jadi yang di spoof itu adalah IP server 50-20. Ya. Kalau di yang tadi saya coba, ini adalah 0-20. Ya, ini tunggu beberapa saat sampai sukses. Ya, nanti kalau sukses keluar seperti ini 2. Ya. Nanti di tempat saya keluar 192.168.020 is 192.168.011. Ya, guna yang nomor 1 192.168.011 is ya 020. Guna yang di bawahnya ARP spoof in host 192.168.020. Oke. Ya, itu berarti sudah berhasil. Oke, bisa diterima. Ya. Nah, tapi ini harus menunggu, ya, tunggu beberapa lama. Ya. Harus sabar, harus tunggu beberapa lama. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Ada yang tanyakan? Sampai di sini? Belum, Pak. Yang lain adalah, ya, ada yang tanyakan? Ada? Belum, Pak. Halo? Masih stay tune? Masih, Pak. Oke, teknik yang lain satu. Masih, Pak. Jadi saya close ya yang ini. Nanti silakan ditunggu. Ini saya close. Saya tunjukkan teknik yang lain. Teknik yang lain adalah menggunakan ARP spoof. Ya, kita menggunakan perintah ini ARP spoof. Nah, ini belum ada ya. Harus saya install dulu apt get. Ya. Kali ini sudah ada ARP spoof.
Oh, nggak ada, sebentar. apt get, apt case, ya, sorry, case, arp spoof. Ya, karena ganti komputer tadi, ya, saya harus install ulang. Nah, ini berarti dsnif, ya, dsnif, oke. apt, pakainya namanya itu, dsnif. Get install, ya, dsnif, ya, snif. Pakainya itu ya, oke, enter. Oke, arp spoof. Nah, sudah keluar ya. Min help. Ya. Nah, ini perintahnya arp spoof, kemudian interface-nya apa, ya, targetnya kemana, ya, kemudian remote host-nya kemana. Ya, coba saya perhatikan. Tapi ini sekali lagi, ya, diamatinya melalui Wireshark. Ya. Kalau yang Han tadi sudah keluar, ya, karena Han didesain aplikasinya untuk berupa menu, gitu ya. Menu dan tampilannya ditampilkan di layar screen di layar monitor. Ya. Kalau ARP spoof sama dengan tabung 3, sama dengan Ether app, itu tidak ditampilkan di layar sehingga harus diamati ya, di Wireshark. Ya. ARP spoof, ya, min I, PNP 0S3, ya. Interface yang kita gunakan, targetnya 192.168, ya, 8020, ya. Min R, targetnya juga 168.020, seperti ini. Nah, ini artinya apa? Ya, IP yang saya gunakan 011 mengambil alih 192.168.020. Nanti silakan diamati sama dengan yang tadi yang kita praktekkan untuk admin 3 pada waktu kita meng-spoof ya paket sync. Oke, gitu ya. Jadi kita gunakan ARP spoof. Ada lagi kita gunakan ya Ether app. Ya, ini saya akan matikan dulu. Nanti silakan diamati. Ya, silakan diamati dengan menggunakan Wireshark. Sama pengamatannya dengan yang tadi kita demokan. Bisa dilakukan sendiri, kira-kira mengamati sendiri dengan Wireshark. Halo? Enggak, Pak, sama seperti yang pertama tadi berarti nggih, Pak nggih. Ya, sama dengan tadi. Yang H-3 min S min P 80 tadi. Ya, sama dengan itu. Nah, ini ARP spoof ini ya tool yang menggantikan Han. Kalau misalnya Han gagal. Ya. Tadi kan menunggu lama kan ya Han yang tadi saya demokan. Nah, kalau itu gagal, silakan gunakan tool yang lain. Nah, tool yang lain itu salah satunya adalah ARP spoof yang tadi saya demokan. Ya, yang lain lagi adalah Ether app. Ya, sebentar saya install dulu. apt get install ya, Ether app. Oke, bentar, kita tunggu beberapa saat. Ya, dari attacker ya kita lakukan penyerangan ke server. Ya, sama ya Ether app sama dengan ARP spoof ya pengamatannya di Wireshark. Ya, kita bisa langsung keluar ya ditampilkan oleh aplikasi Ether app ya di layar monitor. Ya, Ether app, Ether app ya ini ya ini help sebentar kita cek dulu. Ya, Ether app. Oh, ini untuk ya, untuk sniffing. Sebentar, biru berarti saya. Berarti yang Ethercat. Ethercat. Saya cek dulu, APTGS. Ini nggak ada di modul. Ethercat. Ether capture. Ya, Ether capture, Ethercat. Oke, bentar. apt get install. Soalnya Ether app ya. Ether app. Ether app tapi ini double. Sebentar. Ether app. Nggak ada. Ada adalah Ethercat ya. apt get. Ini kelihatan install Ethercat.
Ethercap text only. Text only. Kalau mau drop silahkan ditambahkan. Maksud text only. Oke, guys. Oops. Get update. Mudah-mudahan masih ada di repository. Kalau di Kali Linux sudah ada, ya, Ethercap. Ya, di komputer ini belum ada Kali Linux-nya. Nanti saya install dulu, ya, butuh waktu beberapa saat. Ya, ini tambahan aja ya, tambahan. Ya. Di modul tidak ada. Sebagai alternatif jika HAN ya, itu gagal. Ya, tadi kan di force ya sampai berhasil. Ya, ternyata ditunggu lama, gitu ya, gagal. Ya, silakan menggunakan tool yang lain. Ya, tool yang lain contohnya tadi adalah ARP Spoof. Ya, ARP Spoof, kemudian yang lain adalah Ethercap. Ya. Oke. Ethercap sudah keluar belum? Oh, belum. Kita install ulang. Oke. Ethercap sudah masuk. Oke, minimum help. Ya, ini. Ethercap, kemudian min D, min L, kemudian min T. Ada teks ya. Oke. Nah, caranya begini. Ethercap, ya. Ethercap, ya. Kemudian kita ambil yang teks, ya. Teks ini ya, min T besar, teks supaya kelihatan, ya. Dalam format teks, ya. Kemudian, ya, yang kemudian adalah ya, option berikutnya adalah min M besar. Ya, kita pilih meet in the middle, MITM. Ya, min M besar. Ya. Min M, ya. Kemudian ARP, ya, remote. Nah, begini. Kemudian targetnya, ya, itu menggunakan slash. Ya. Coba kita cek formatnya. Nah, ini ya. Ethercap option target 1, target 2. Ya. Untuk menuliskan targetnya itu pakai double slash. Ya. Pakai double slash. Slash 192, 168, ya, 020, slash, ya. Kemudian target yang kedua, ya, double slash, misalnya 192, 168, 0, gateway-nya misalnya saya serang. Seperti ini. Ya. Kemudian protokolnya, ya, min P, ya, misalnya FTP, ya, spoof. Ya. Yang saya serang adalah FTP spoof. Nah, seperti ini. Ya. Nanti silakan diamati dengan Wireshark. Ya. Silakan diamati dengan Wireshark. Ya. Ini saya mengambil alih ya, komunikasi antara klien dan server. Ya. Klien dan server, ya, targetnya adalah server 020. Ya. Kalau ada klien yang akses FTP ke sana, ya, langsung saya ambil alih. Ya, saya ambil alih ya, dengan cara menggantikan ya, ARP atau MAC address dari klien ya, dengan MAC address kita. Ya, gitu ya. Mengamatinya di Wireshark. Ya, di sini nggak kelihatan. Ya, di sini hanya kelihatan lognya saja. Ini contohnya, ya. Server gateway 01, ya ini ya, 01. Ini kita ambil alih. Ya, kita ambil alih, ya, menggunakan port 1900 ya, dengan IP 239, 255, 255, 250. Ya. Banyak ini, ya, misalnya, ya, gateway kita ambil alih dengan IP ini, ya, dan seterusnya. Ya. Mengamatinya di Wireshark. Ini untuk FTP. Ya. Bagaimana dengan Ctrl-C ya? Bagaimana dengan yang lain? Ya. Dengan cara yang sama, yang lain bisa kita ya, alihkan DNS. Ya, DNS spoof. Ya, ini juga bahaya. Kalau DNS-nya saya ambil alih, ya, maka ya, kalau orang browsing ke sebuah target, ya,
ke facebook.com atau google.com, itu kita ambil alih. Kita ambil alih. Bahaya. Gitu ya. DNS spoof. Nah, ini sama. Berarti yang kita tahu adalah ya, server DNS. Ini ya. Server DNS dari 1001 ya, dari gateway ya, menuju ke server. Ya. DNS server kan biasanya ada di gateway, ya ada di gateway, ya di router. Ya. DNS server lokal sebuah jaringan, ya kan ada DNS. Nah itu kita baca ke komputernya attacker. Ya. Nah kalau ada klien yang ada facebook.com, ya kita baca, kita ambil alih, ya melalui ARP ini, ya, maka seolah-olah kita yang akses ke google.com sebagai ganti dari user itu atau klien itu. Nah ini juga silakan diamati dengan Wireshark. Pengamatan dengan yang di awal tadi. Nah gitu ya. Bisa diterima? Halo? Ya. Kita yang lain dari Ethercat. Ya. Coba kita amati. Man, ya. Ethercat. Ya. Man, Ethercat. Ini ya. Fitur yang lain, ya selain FTP, DNS, ya masih banyak lagi. Di antaranya adalah kita amati lagi. Support ini ya, bisa kemudian SSL, ya, packet filtering, ya, demo traffic, ya, dan seterusnya. Nah, yang bisa ini juga password factor dan seterusnya. Ya. Hari ini kita coba untuk menjalankan moving. Ya. Ini contohnya. Ya. 180 atau 110.001 tadi kan ini target. Ya. Target ya. Kemudian nomor portnya berapa? 80. Oke. Ini contohnya tadi ya. Kalau HTTP browser, coba cek. Apakah ada ini? Ini CMP ya ini. HTTP browser. Kalau pernah saya berdasarkan pengalaman. Ethercat, min-T, min-M, ya, ARP, ini bukan remote. Kemudian ya, sama yang itu. Dan sekarang kita ganti dengan HTTP browser. HTTP browser, coba. Nah, ini bisa juga ya. Nah, berarti yang kita hack adalah browser, ya, browser dari klien. Ya. Kalian kan menggunakan browser ya untuk akses ke web server. Nah, kita ambil alih. Ya. ARP-nya kita ambil, ya. Kita bertindak seolah-olah adalah pemilik browser ya yang dijalankan oleh klien yang sedang berkomunikasi dengan server. Gitu ya, kira-kira. Ya, macam-macam. Ya, bisa digunakan ada FTP, ada DNS, dan ada HTTP browser. Pengamatannya di Wireshark sekali lagi. Kami tidak langsung keluar di sini. Ya. Ini silakan diamati di Wireshark untuk keluar. Ya. Keluar seperti yang tadi yang di percobaan pertama, H-3. Oke, kira-kira begitu. Bisa diterima? Mudah-mudahan tidak terlalu cepat. Bisa ya? Perintahnya tadi sudah bisa di capture. Kalau tidak, saya tuliskan di chat. Perlu dituliskan di chat, Anda. Ya. Iya, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Kalau yang di kali Linux itu kan udah ada Ethercat GUI-nya, Pak. Kita pakai itu aja nggak apa-apa kan, Pak? Bisa, ya. Pakai GUI bisa. Ya. Pak. Kalau pakai text mode, ya Ethercat, min-T, ya min-M, ya, mid in the middle, ya kemudian ARP, ya remote, ya, kemudian targetnya jelas-jelas dia. Satu saja IP, target, ya, IP target yang pertama, ya, kemudian slash IP target yang kedua, slash min-P, misalnya FTP, ya spoof. Ya.
activity spoof gitu ya. Nah, pakainya tinggal diganti dengan DNS spoof ya, gitu ya. Makanya diganti dengan DNS spoof. Saya copy aja. Ya, kalau pakai GUI silakan, lebih enak. Ya. Ctrl V, Ctrl copy, ya. Kemudian paste, ini kurang satu. Nah ini tinggal diganti ya, tinggal diganti dengan DNS. Ya. DNS spoof. Kalau yang browser ethercap, ya nggak pakai H ya, sorry, ethercap, min T, min M, ARP, ya. Kemudian IP target 1, IP target 2, min P, ya, HTTP browser, HTTP browser. Nah, ini. Ya, kira-kira begitu, silakan nanti dicoba. Ya, diamati di Wireshark. Oke, itu kira-kira. Nanti silakan dicoba, ada tambahan ethercap dan ARP spoof. Ya, yang tidak ada di modul, ya silakan ditambahkan. Sebagai alternatif, gantinya HAN. Ya. HAN kan lama ya. Di tempat saya tadi saya Ctrl C ya. Kalau saya teruskan, ya misalnya saya teruskan HAN, ya. Berarti kan ini HAN, ya. Oh sorry, min I, EMP 0, S3. Ya, seperti ini. Langsung saja, diamond, ya. Kemudian ARP spoof, ya, A, ya. Kemudian start, ya, ya, ini ya, diamond started, ya. Saya tambahkan add to host ARP 192.168.0.20. Ya, enter 192.168.0.11. Enter. Ya. Kalau langsung berhasil, nanti langsung keluar, ya. Langsung keluar 2, ya. Tapi karena nggak berhasil, ya. Do you want to force? Ya, berarti memaksa sampai berhasil. Yes. Ya. Nah, ini butuh waktu, agak lama. Nah, sebagai alternatif gantinya HAN ini, ya, silakan menggunakan ARP spoof dan ethercap. Ya, ada ethercap. Ethercap yang tadi visualisasinya untuk denial of service, untuk ini, ya, ethercap untuk ARP spoofing. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Cukup? Bisa diterima? Insya Allah cukup, Pak. Oke, silakan dicoba. Screen layar saya matikan ya. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Jika ada yang ditanyakan, silakan.